Pertanyaannya adalah sebenarnya sampai kapan KSP Muldoko ini mau mempermalukan dirinya sendiri? Sebenarnya kalau soal mempermalukan diri sendiri itu ya nggak ada batasnya barangkali ya. Tapi pertanyaannya adalah, lihat seorang tokoh publik, jenderal bintang 4 yang kemudian terus-menerus mempermalukan dirinya sendiri dengan mulai dari KLB yang tidak disahkan, kemudian juga gugatan di Mahkamah Agung, gugatan di PT UN, dan sebagainya yang ditolak semuanya. Mestinya sekaranglah waktunya sadar bagi Pak Muldoko ini. AHY juga berani mencederai demokrasi dengan membawa-bawa nama rakyat dan mengklaim bahwa KLB atau Kongres Luar Biasa itu adalah ilegal. Di Menteri Hukum dan HAM yang kemudian memeriksa berkas-berkas yang diajukan oleh Muldoko dan Joni Allen Marbun itu dalam rangka pengesahannya ke Menteri Hukum dan HAM, menyatakan bahwa ya memang tidak quorum, tidak memenuhi syarat, dan sebagian besar peserta, hampir semua peserta itu tidak punya suara. Abal-abal memang. Itu seperti yang sudah kita katakan sejak dulu. AHY dalam hal ini berpikir sesat dan hilang rasa adilnya hanya karena takut kekuasaannya hilang dan takut menjadi rakyat biasa. Sekarang terbukti lagi, ditolak lagi oleh PT UN. Sebenarnya masih ada satu lagi gugatan yang nomornya nomor 154. Yang digugat adalah ADRT Partai Demokrat juga lagi. Jadi dia menggugat ADRT ke Mahkamah Agung. Sekarang ada lagi juga gugatan di di PT UN tentang ADRT. Ya insya Allah akan ditolak lagi karena memang nggak ada dasarnya. KLB itu legal dan dijamin keberadaannya oleh undang-undang partai politik. Bahkan KLB itu atau sebutan lain diatur dengan sangat jelas dalam ADART semua partai politik. Bagi Pak Muldoko ini sadar bahwa jangan-jangan semua langkahnya ini salah. Jangan-jangan mereka-mereka yang ada di sekeliling Pak Muldoko memberikan masukan-masukan yang salah padanya. Ya, jangan-jangan dia juga cuma ditipu-tipu aja sendiri sama orang-orang itu yang memberikan angin surga, harapan-harapan palsu. Mestinya saatnya untuk sadar. Bikin partai baru. Intinya itu gampang sekali. Yang lain juga pada bikin partai baru. Kalau energinya, dananya dipakai untuk bikin partai baru, mari kita lihat nanti. Kita bersaing di pemilu. Daripada terus-menerus berusaha mengambil alih Partai Demokrat secara tidak sah. Membegal Partai Demokrat secara tidak sah. Lagi pula, sekali lagi, di mata publik, ini kan namanya berulang-ulang mempermalukan dirinya sendiri. Tapi ya sekali lagi, urusan mempermalukan diri sendiri boleh dikata tidak ada batasnya. Maka batasnya cuma akal sehat. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden KSP Muldoko dan Joni Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait kisruh Partai Demokrat. Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 150G 2021 Petun JKT, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Majelis Hakim menolak gugatan Muldoko dan Joni karena PT UN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat,
Hamdan Soelfa, menyatakan putusan tersebut menunjukkan integritas, objektivitas, dan keadilan. Ia pun menilai, keputusan tepat dan sudah diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh. Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PT UN yang telah menunjukkan integritas, bersikap objektif dan adil dengan menolak gugatan Muldoko, kata Hamdan. Hamdan berkata, putusan PT UN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Yasona menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat tepat secara hukum. Menurutnya, putusan PT UN Jakarta itu juga semakin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara. Hamdan melanjutkan, pihaknya selanjutnya akan berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung Muldoko yang menuntut membatalkan 2 SK Menkumham terkait hasil Kongres 5 Partai Demokrat 2020. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154G 2021 Petun JKT di PT UN Jakarta. Kami berharap putusan PT UN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas uji material ADART Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara nomor 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PT UN Jakarta, tutur Hamdan. Sebelumnya, juru bicara Demokrat kubu Muldoko, Muhammad Rahmat mengatakan, pihaknya menghormati putusan MA yang menolak gugatan dari tim kuasa hukum Yusril Ihsa Mahendra. Kami bersyukur terhadap putusan MA, karena dengan ditolaknya judicial review ADART Partai Demokrat tahun 2020 tersebut, maka gugatan kami Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang, nomor 150 di PT UN Jakarta menjadi semakin kuat, kata Rahmat, Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Menurut Rahmat, jika uji materi sempat dikabulkan MA, maka peluang kubu AHY memperbaiki ADART di KLB menjadi terbuka. Ia juga meyakini gugatan mereka di PT UN menjadi makin kuat, dan peluang kubu AHY untuk melakukan perbaikan ADART menjadi tertutup. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden KSP Muldoko dan Joni Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli terkait kisruh Partai Demokrat. Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 150G 2021 Petun JKT, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Majelis Hakim menolak gugatan Muldoko dan Joni, karena PT UN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Soelfa, menyatakan putusan tersebut menunjukkan integritas, objektivitas, dan keadilan. Ia pun menilai, keputusan tepat dan sudah diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh. Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PT UN yang telah menunjukkan integritas, bersikap objektif dan adil dengan menolak gugatan Muldoko, kata Hamdan. Hamdan berkata, putusan PT UN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Yasona menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat tepat secara hukum.